Ya, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum di-record, jadi ini saya record. Ya, selamat datang di kelas Sistem Manufaktur Modern. Ya, saya menggantikan atau melanjutkan ya Pak Agus. Ya, jadi setelah ini sampai nanti ujian semester akhir ya akan saya bersamai. Semoga tidak ada pergantian gitu ya. Dan mungkin sebelum saya mulai, saya izin perkenalan diri dulu ya. Jadi saya akan share screen. Hmm, kelihatan kayak ini. Kelihatan ya. Ya, jadi nama saya Khalqilah Ardian Ilman ya. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut tentang saya, tinggal ketik aja di Google ya. Jadi insya Allah kalau dosen itu gampang dicari profilnya ya, karena memang pasti sudah terintegrasi dengan berbagai macam database ya. Ada database penelitian, kemudian database macam-macam. Nah, ini contohnya saya di LinkedIn ya. Jadi eh, teman-teman silahkan bisa join LinkedIn. Ya, jadi LinkedIn sangat ini ya, sangat sangat diperlukan di dunia kerja, apalagi mungkin teman-teman ada yang ingin bekerja di luar negeri ya. Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Sebentar. Sini aja. Ya, ini saya ya. Sekarang saya ada di Jepang ya, tepatnya di Kanazawa University atau di kampus Kanazawa. Jadi Kanazawa itu nama kota, sekitar berapa ya, 2,5 jam dari Tokyo ya, ibu kota Jepang, naik kereta cepat ya, sekitar 2,5 jam. Saya di sini ya awalnya kuliah S3. Oh ya, ini kalau misalnya suara saya tidak jelas atau tidak terdengar, bisa ini ya, chat atau apa gitu ya, supaya saya bisa tahu suara saya masuk atau tidak. Eh, saya berangkat ke Jepang itu tahun 2022 Oktober, dan alhamdulillah sudah selesai di bulan September kemarin ya. Tapi karena saya masih ada riset, jadi saya lanjut ya sebagai postdoctoral researcher ya sampai kurang lebih 2 tahun ke depan ya. Jadi mungkin saya akan pulang ke Indonesia ya, kembali mengajar langsung di kampus di tahun 2027 ya. Nah, ini saya juga dulu pernah jadi sekretaris prodi ya, sekprodi ya. Kalau sekarang itu Budesi ya kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah ketemu saya sebagai sekprodi, tapi kalau belum ya berarti belum pernah ketemu. Tapi harusnya sudah ya, kalau angkatan tahun keempat itu berarti sudah pernah ketemu. Ya, saya sebagai sekretaris program studi. Jadi silahkan kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang saya, kemudian riset saya apa, nanti bisa mengunjungi ya salah satu profil saya di LinkedIn atau dimanapun ya, di Google, insya Allah banyak ya profilnya gitu. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengenal lebih jauh, ya nanti silahkan bisa jabri-jabri ke saya. Ya. Siapa tahu juga teman-teman di sini ada yang berencana untuk kerja di Jepang ya. Karena saya lihat juga mulai banyak orang Indonesia yang kerja di Jepang. Mungkin saya bisa membantu sebisa saya, walaupun saya bukan orang yang paham terkait bekerja di Jepang, tapi saya punya banyak teman gitu ya, yang memang apa ya istilahnya sebagai penyalur kerja gitu ya, penyalur kerja yang bisa menghubungkan begitu antara teman-teman dan perusahaan di Jepang ya. Jadi banyak kesempatan untuk bisa ke Jepang ya. Jadi dulu juga pernah ada mahasiswa saya skripsi ya, sudah lulus tahun 2022, dan waktu itu dia bekerja di perusahaan di Indonesia tapi pelatihannya di Jepang. Terus
berapa bulan ya, saya kurang paham, mungkin ada setahun ya di kota namanya Shizuoka ya. Jadi memang menurut saya bekerja di luar negeri ya, salah satunya di Jepang itu bukan hal yang menjadi hal yang sulit gitu ya. Maksudnya kalau memang ada niat dan mau, jalannya sudah terbuka gitu ya. Bahkan mahasiswa saya ya, maksudnya juga anak UMS gitu, dari mesin UMS juga ada yang ke Jepang bekerja seperti itu. Ya, nanti itu kita bisa bicarakan di lain waktu ya, tapi karena hari ini kita akan kuliah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin saya kasih waktu beberapa menit ya, mungkin 2 menit. Misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau diketik ya sambil saya persiapan materi kuliahnya. Oh ya, dan tapi juga di grup sudah saya share link presensi, silahkan diisi sebagai presensi. Dan di presensi itu juga ada kuis ya, jadi silahkan kuisnya juga pilihan ganda diisi dan bisa untuk belajar ya, dan juga untuk nilai gitu ya, karena nanti juga nilai setelah UTS salah satunya juga dari kuis atau tugas pilihan ganda itu. Oke. Ya, baik. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, ya saya akan mulai kuliah pada pagi hari ini. Nah, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena jujur bagi saya ilmu yang saya ajarkan ini bermanfaat gitu. Ya, bermanfaat bagi setidaknya diri saya sendiri. Karena di sistem manufaktur modern ini banyak yang mengambil atau mengadopsi dari perusahaan Jepang ya. Ada Toyota, Honda dan sebagainya itu, yang mana memang cara bekerja perusahaan-perusahaan tersebut itu apa namanya menjadi patokan untuk pabrik-pabrik yang maju gitu. Dan saya juga akhirnya paham karena sudah kurang lebih tinggal di Jepang 3 tahun, jadi saya paham ternyata memang perusahaan-perusahaan di Jepang itu bagus ya, cara kerjanya bagus sehingga memang tidak salah gitu kalau banyak produk otomotif ya terutama gitu ya yang dipakai di seluruh dunia. Oke, saya izin share screen kembali ya. Sebentar. Ya, harusnya sudah kelihatan. Kalau belum, silahkan berkomentar ya. Belum keluar, nah sekarang sudah keluar. Ya, baik. Eh, ya, jadi hari ini ya kita akan belajar soal salah satu prinsip manufaktur ya yang diterapkan di pabrik-pabrik atau perusahaan di Jepang yang namanya just in time manufacturing atau JIT, biasa disingkat sebagai JIT. Nah, semoga belum dibahas. Tapi kalau sudah dibahas, ya izin mengulang ya. Izin mengulang. Semoga ada hal yang baru yang bisa saya sampaikan di sini dari perspektif saya yang pernah tinggal di Jepang. Mungkin kalau sebelumnya sudah diajarkan oleh Pak Agus, ya tidak apa-apa. Ya, cuma mungkin beliau eh, belum pernah tinggal lama di Jepang ya, karena beliau dulu S3-nya bukan di Jepang ya. Nah, mungkin dari saya yang tinggal di Jepang ini punya sedikit pengalaman ya, yang bisa menjelaskan dari perspektif orang yang pernah tinggal di Jepang. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan bahas ini ya temanya just in time manufacturing ya. Dan kurang lebih ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama definisinya apa gitu. JIT manufacturing, kemudian datangnya dari mana ya, asal asal negara ya tadi sudah saya sebutkan dari Jepang, tapi kita lihat latar belakangnya apa gitu. Kenapa kok Jepang sampai menciptakan sebuah konsep manufaktur ya bernama just in time atau JIT atau JIT ya kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian prinsip-prinsip apa yang diadopsi ketika menggunakan JIT ini.
Kemudian yang keempat, apakah JIT itu mudah dilaksanakan? Karena sebenarnya banyak negara yang sudah mencoba gitu ya untuk menerapkan hal yang sama, tapi ternyata tidak seefektif ketika orang Jepang itu melaksanakan. Ya entah mungkin karena memang orang Jepangnya yang beda gitu ya, ketika dibandingkan dengan negara lain ataukah ada hal yang lain gitu. Dan yang terakhir ya, what phrase best describes JIT, itu maksudnya ya kesimpulannya apa gitu ya, kesimpulannya apa setelah kita belajar tentang JIT ya. Nah, mata kuliah ini penting begitu ya, saya merasa mata kuliah ini penting bagi teman-teman yang nanti akan bekerja di sektor manufaktur ya, bekerja di pabrik, dan bisa menilai gitu sebagus apa pabriknya. Kalau pabriknya itu eh, menerapkan konsep ini, mungkin bisa dipastikan memang pabriknya atau tempat bekerjanya teman-teman itu bagus. Kurang lebih seperti itu. Atau bahkan teman-teman di sini juga ada yang berencana menjadi seorang pebisnis ya, menjadi seorang pebisnis, ingin buka usaha, ya mungkin juga UMKM dan sebagainya yang berhubungan dengan manufaktur, maka saya merasa juga kuliah ini akan menjadi hal yang penting. Dulu juga ada mahasiswa, banyak juga kok alumni dari teknik mesin UMS yang buka UMKM ya, UMKM tentang produksi barang gitu juga banyak gitu ya. Dan rasanya juga penting ketika bisa tahu hal ini, jadi bisa mengatur jalannya usaha gitu ya dengan lebih baik dan lebih efisien. Gitu. Oke, baik kita langsung bahas yang pertama ya. Nah, just in time manufacturing gitu ya. Jadi kita masuk ke slide yang judulnya what is ya JIT manufacturing atau apa itu yang disebut sebagai just in time manufacturing. Ya. Halo Mas Feral, ya baru lihat mukanya. Ya jadi uh, ini saya baca ya apa namanya saya baca definisinya. Ya, jadi JIT itu adalah filosofi manajemen produksi yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dan pencegahan masalah sebelum terjadi. Ya, jadi memang kalau JIT itu adalah sebuah konsep ya, mengatur jalannya produksi, yang mana mengaturnya itu selalu ada peningkatan kualitas sedikit demi sedikit, tapi dilaksanakan terus-menerus. Itu yang pertama. Dan kedua, selalu mencegah masalah sebelum terjadi. Nah, biasanya orang itu kalau bikin produk, itu kan biasanya ya udahlah buat dulu, kemudian setelah ada rusak, diperbaiki. Nah, itu sebenarnya bagus kalau memang perusahaannya masih kecil gitu. Tapi kalau sudah besar itu bahaya. Kenapa? Karena kadang ketika sebuah pabrik membuat suatu barang kemudian tidak di apa ya, tidak dimitigasi atau tidak diprediksi akan terjadi kerusakan apa, udah dijual gitu aja. Nanti yang menemukan masalah justru malah konsumen gitu ya. Jadi dulu pernah ada kasus misalnya apa ya, bagian dari sebuah motor patah, gitu. Patah dan itu terjadi di banyak konsumen. Nah itu sebenarnya juga tidak boleh seperti itu ya. Jadi yang menemukan masalah itu jangan konsumen gitu, tapi yang harus menemukan masalah itu adalah orang yang membuat produk itu. Nah di just in time manufacturing itu dilatih untuk meningkatkan kualitas dan juga melihat apakah ada potensi masalah yang akan terjadi ketika produk itu sudah dibuat gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah mencegah masalah dari awal gitu ya. Jadi dibuat sebuah konsep di mana sebelum barang itu ke konsumen udah diprediksi kira-kira akan ada masalah apa. Kalau ternyata ada masalahnya A misalnya, ya udah kita buat supaya A itu tidak terjadi di masyarakat. Jadi atau di konsumen ya, sehingga konsumen itu puas gitu ya dengan produk-produknya gitu. Nah, kemudian itu
itu ya. Kemudian JIT Operational Management Approach to Achieve World Class Manufacturing. Jadi memang ketika sebuah perusahaan itu menerapkan JIT, ya itu artinya memang sudah niat untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya bekerja nanti dilihat profil perusahaannya gitu. Sebagus apa mereka menerapkan JIT. Kalau bagus ya memang berarti memang perusahaannya itu memang ada niat untuk going global gitu. Nah, itu jadi bisa menjadi perkiraan buat teman-teman untuk memilih mau bekerja di mana. Salah satunya dengan JIT itu. Nah, kemudian JIT production is based on demand. Jadi orang atau perusahaan yang menerapkan JIT itu pasti mereka itu membuat sesuatu berdasarkan permintaan. Jadi tidak menumpuk barang, ya. Ibarat kata kalau kita bikin baju, mereka itu lebih cenderung pre-order. Jadi dilihat dulu yang pesan berapa, kemudian dari pemesanan itu baru dibuat. Bukan bukan bikin dulu sebanyak-banyaknya, kemudian dijual. Iya kalau laku, kalau enggak kan itu rugi. Nah daripada seperti itu, mending kita lihat dulu pasar seperti apa. Kalau pasar memang butuhnya banyak, ya udah pre-order gitu ya. Kayak misalnya bikin baju, itu pre-order aja daripada bikin langsung semuanya. Nah gitu. Ya jadi itu kurang lebih konsep CIT gitu ya. Oke, kita next. Nah, kemudian sekarang di slide selanjutnya adalah sejarah daripada CIT manufacturing gitu ya. Jadi untuk memahami CIT secara utuh ya kita juga perlu tahu ya latar belakang kenapa sistem ini muncul ya. Karena CIT bukan muncul begitu saja. Jadi ada alasannya kenapa kok CIT itu mundur gitu ya. Jadi kita tahu gitu ya bahwa pencetus JIT itu adalah Jepang gitu ya. Jadi di sini evolved in Japan after World War II ya as a result of their diminishing market share in the auto industry ya. Jadi kita tahu ya Jepang itu kan kalah perang dunia ya. Pada waktu itu ketika perang dunia II itu kan Jepang bersekutu atau berteman dengan Jerman ya. Sementara di pihak yang lain ada Amerika dan Uni Soviet ya, yang sekarang Uni Soviet jadi Rusia. Nah, waktu itu bagi tugas yang bertanggung jawab melawan Jerman adalah Uni Soviet gitu ya. Nah, Uni Soviet menang, Jerman kalah gitu ya. Kemudian sementara di Amerika bertanggung jawab pemerangi Jepang gitu ya. Nah, cuman ketika Jerman kalah, ya udah kalahnya kalah aja gitu ya. Tapi beda dengan Amerika mengalahkan Jepang se apa ya? Se apa ya? Benar-benar sak pol-pol ya. Sak pol-pol itu apa dalam bahasa Jawa? Se intinya dihabisi banget gitu ya. Ibarat kata Jepang itu dikalahkan sekalah-kalahnya dengan menjatuhkan bom atom gitu ya. Nah, ternyata dengan menjatuhkan bom atom itu membuat ekonomi Jepang luluh lantak gitu ya. Dan harus mencari cara gimana supaya bisa tetap bertahan hidup gitu ya. Sehingga mereka harus mencari cara gimana supaya industri mereka itu seefisien mungkin. Jadi ini kepepet gitu ya, kepepet harus mencari cara gimana supaya industri di Jepang itu tetap jalan dengan kondisi seadanya, dengan sumber daya seadanya, baik manusia maupun alam gitu ya. Nah kemudian di sini ada yang salah satunya yang berhasil gitu ya untuk bertahan dari kondisi yang seperti itu adalah di Toyota Motor Company. Ya, di dunia ini siapa sih yang nggak tahu Toyota gitu ya? Mobil kebanyakan Toyota ya. Kalau motor Honda sih ya, tapi kalau mobil itu Toyota. Dan kalau teman-teman cek di Google ya, pabrik mobil paling besar di dunia itu Toyota ya dari Jepang ya. Kedua baru Volkswagen dari Jerman gitu ya. Jadi saya memberikan saran gitu bagi teman-teman yang ingin bekerja di dunia otomotif ya berdoa gitu ya supaya bisa bekerja di Toyota gitu karena saya melihat
Ya dari gaji yang paling besar lah, gampangnya gitu. Dari gaji yang paling besar, kemudian bekerjanya tidak hanya bisa di Indonesia, tapi di berbagai macam negara, karena ibarat kata cabangnya banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada niat untuk bekerja di pabrik otomotif, ya jangan lupa sematkan doa untuk bisa bekerja di Toyota gitu ya. Siapa tahu dikabulkan gitu ya. Nah, kan nggak ada salahnya berdoa gitu ya. Nah, saya juga kalau tidak jadi dosen, saya juga mau bekerja di Toyota gitu ya. Cuman kan takdirnya jadi dosen gitu ya. Ya orang macam-macam ya. Tapi bagi teman-teman yang mau di company ya silahkan bisa ke Toyota salah satunya. Kalau di bidang otomotif gitu ya. Jadi di Toyota itu mereka menciptakan suatu konsep yang namanya just in time gitu ya. Yang mana mereka itu prinsipnya simple. Produksi dilakukan hanya ketika dibutuhkan. Jadi kalau nggak ada permintaan ya nggak buat. Gitu. Ibarat kata mungkin bahasanya inden ya. Inden. Jadi memang kalau tidak diminta ya tidak membuat. Jadi tidak membuat mobil sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat Cina ya, Cina, ya ini memang Cina sama Jepang ini kan sedang bertarung ya untuk memenangkan hati konsumen supaya konsumen mau membeli mobilnya gitu ya. Nah, bedanya kalau di Cina mereka itu sistemnya bikin sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya pokoknya numpuk nggak apa-apa tapi sebanyak-banyaknya dulu. Itulah kenapa mobil Cina ya, mobil listrik ya, EV kalau kita lihat secara harga itu murah-murah ya karena memang mereka bikin banyak terus ya sama kayak orang bikin baju ya pre-order itu pasti harganya lebih mahal daripada apa satu ya pre-order daripada yaitu ya yang bikin banyak gitu ya karena kalau bikin banyak kan ya ada sekalian gitu. Nah cuma bedanya terkadang harga murah itu laku di awal-awal ya laku di awal-awal sementara setelahnya eh, bingung itu barangnya mau di mana. Kalau baju ya, ya kalau cuma baju ya mungkin ada masanya baju itu udah mulai kendor gitu ya. Jadi orang akan beli lagi ya. Baju kan tidak mahal ya. Maksudnya bisa lah dibeli gitu. Setiap bulan beli baju ya kalau ada uangnya bisa. Tapi kalau mobil kan enggak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat beberapa kasus ya, kayak misalnya ini sebut merek ya, kayak mobil Cina itu BYD misalnya. Itu kan sistemnya kan mereka bikin sebanyak-banyaknya akhirnya murah. Nah, ternyata beberapa beberapa negara itu numpuk stoknya ya, numpuk stoknya, akhirnya cuman diam di pelabuhan. Nah, jadi harganya memang murah, tapi akan ada masalah di mana stok itu akan menumpuk gitu ya. Ya bagi kita konsumen nggak masalah ya, kalau ada mobil murah ya beli. Tapi kan kita lihat dari perspektif kita yang nanti akan bekerja di pabriknya, atau mungkin kita yang punya pabriknya malahan. Ya, jangan sampai mobil itu lama diem nggak ada yang beli karena ya itu tadi kalau mobil udah lama diem nggak dipakai ya pasti kualitasnya akan menurun ya beda dengan Toyota ya Toyota membuat itu berorder dulu misalnya gitu ya ada saya inden gitu ya jadi yang mungkin lebih mahal tapi ya ya silahkan bagi customer milih yang mana gitu mau mobil Toyota yang lebih mahal ataukah mobil listrik yang lebih murah ya tapi kita lihat dari perspektif dari yang pabriknya gitu ya nah itu. Nah, itu Toyota itu ya, pencetusnya itu di sini disebutkan enggak ya, pencetusnya itu namanya Taichi Ono ya, orang Jepang, bekerja sama dengan orang mana nih, orang Jerman ya, Amerika ya, namanya W. Edwards Deming gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang CIT ini diadopsi di Amerika. Jadi lucu ya, Amerika nyerang Jepang, Jepang turun lantak, kemudian Jepang bikin konsep manufaktur, akhirnya diadopsi oleh yang nyerang gitu ya. Jadi ini ibarat kata kayak balas dendam tapi dengan cara yang ini ya unik ya. Balas dendamnya tidak menyerang dengan menggunakan tidak menyerangnya tidak menggunakan nuklir tapi dibalik ya menyerangnya menggunakan sistem manufaktur gitu ya. Dan ternyata juga di Amerika mobil yang laris itu ya Toyota gitu ya. Nah, gitu ya. Nah itu dari sejarah ya. Oke. Oke, nah ini prinsip-prinsip daripada CIT ada 5 ya.
Jadi pertama total quality management, kedua production management, ketiga supplier management, keempat inventory management, dan yang kelima human resource management. Gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, ya, yang total quality management. Oke, ini kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan ya, bisa langsung raise hand atau mungkin chat. Nah, pertama terkait total quality management. Oke, sebentar. Nah, di total quality management ini adalah yang pertama seek long term commitment to quality effort with continuous improvement. Jadi intinya adalah eh, peningkatan ya. Di sini ditulis kalau saya artikan ya, komitmen jangka panjang terhadap kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Jadi intinya perusahaan di Jepang gitu ya, itu melihat atau kalau bikin produk itu jangka panjang. Maksudnya ini lagi ya, saya pakai perspektif Jepang sama Cina ya. Jadi tapi silahkan kalau misalnya teman-teman mau beli mobil Cina Jepang silahkan itu pilihan masing-masing ya. Tapi cara pandang bagaimana perusahaan Jepang dan Cina itu berbeda ya. Kalau di Jepang itu bikin mobil ya itu memang sudah dipikirkan bahwa mobil ini akan dipakai sampai mungkin 5 tahun lebih ya atau bahkan 10 tahun lebih gitu ya. Ya. Eh, kalau kita beli mobil second nya Jepang itu kan kadang belinya itu kayak tahun 2015 ya. 2012 ya. Bahkan saya di Jepang itu ya. Nah ini unik teman-teman ya. Di Jepang itu mobil murah ya. Saya juga nggak tahu di Indonesia di mahal banget gitu. Alphard misalnya ya. Di Indonesia itu kan 1,2 miliar ya. Di Jepang cuma 600 juta. Jadi kayak 2 kali lipatnya. Jadi orang Indonesia itu ternyata kaya-kaya teman-teman ya. Jadi karena harga mobil Jepang yang ada di Indonesia itu lebih mahal daripada di Jepangnya sendiri. Nah, kalau kita beli mobil apa ya mobil mobil bekas di Cina itu bahkan sampai tahun 2012 itu masih berjalan dengan baik gitu. Karena memang mobil itu ya dibuat untuk bisa dipakai sampai berpuluh belasan tahun gitu ya. Tapi ya kalau mobil yang baru silahkan ya namanya orang mau beli baru masa nggak boleh gitu kan. Itu silahkan. Tapi kalau bagi orang yang ingin punya mobil cepat gitu ya, maka mobil Jepang itu ya salah satu pilihan karena memang banyak secara produksi memang sudah dipikirkan untuk jauh ya. Walaupun mungkin memang secara fitur tidak banyak berkembang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat saya takut sebut banyak merek ya. Jadi misal mobil-mobil apa ya mobil mobil jenis A gitu ya. Kadang keluaran tahun 2012 sama 15 itu hampir mirip gitu. Bedanya yang tahun 2012 apa namanya spionnya tidak otomatis gitu. Sementara yang tahun 2015 spionnya otomatis. Ya cuma gitu-gitu aja gitu. Tapi memang secara perkembangan atau secara produksi memang dibuat supaya bertahan lebih lama. Ya sementara kalau mobil Cina itu cepat banget perkembangannya gitu ya. Kayak tiba-tiba keluar BYD apa, tahun depan BYD apa lagi. Nah, cuman memang kecepatan dalam fitur itu membuat mobilnya itu tidak apa ya, tidak tidak yakin untuk bisa dipakai sampai bertahun-tahun. Itulah kenapa mobilnya memang murah gitu ya. Jadi kayak HP gitu ya. Ya mirip kayak HP, nah sebut merek lagi ya. Saya dulu punya Realme ya, punya HP Realme, apa namanya, itu paling setahun 2 tahun sudah harus ganti. Tapi murah, ya memang murah gitu ya. Tapi cepat gitu ya pergantiannya. Ya sementara kalau apa namanya, misalnya HP-HP seperti iPhone misalnya, itu kan sekali beli memang targetnya buat 5 tahun, 6 tahun baru ganti. Ya sekali lagi bebas itu tergantung customer masing-masing. Cuma kan cara pandang bagaimana perusahaan Jepang membuat mobil seperti itu, kemudian produk Cina seperti itu. Ya. Jadi silahkan mobil yang mana, tapi dari segi kualitas jangka panjang memang mobil Jepang itu lebih lama. Ya. Sementara kalau mobil Cina itu lebih cepat dan lebih murah. Ya silahkan gitu ya, pilih yang mana. Nah, quality must be a higher. Ya,
priority dan cost. Jadi memang dibuat supaya kualitas itu lebih tinggi ya daripada apa namanya harga. Jadi dibuat sebaik mungkin secara kualitas. Yang ketiga adalah minimizing waste. Jadi jangan sampai ada apa namanya pemborosan gitu ya, pemborosan benda gitu ya. Apa benda? Pemborosan bahan produksi. Jadi sebisa mungkin waste-nya dikurangi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini udah berapa menit nih? Oke. Kemudian total quality management ini juga membahas terkait eliminate quality inspector, kemudian quality is everyone's responsibility, dan yang ketiga do it right the first time. Ya, jadi artinya apa? Kalau eliminate quality inspector, ini saya bacakan ya. Artinya jangan hanya mengandalkan tim pemeriksa kualitas di akhir proses. Kualitas harus dibangun dari awal oleh setiap orang di lini produksi. Jadi kalau teman-teman bekerja di company, ya itu nanti akan ada pihak yang namanya quality control, ya tugasnya ngecek hasil produksi. Ya, ya memang tugasnya seperti itu. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita tuh jangan berpikir ya udah kita buat dulu, nanti kalau ada salah dicek sama bagian quality. Itu jangan. Karena quality itu hanya mengkonfirmasi atau mengecek di bagian akhir. Padahal kan proses membuat barang itu kan panjang ya. Nah, di JIT itu dibuat supaya di setiap proses itu ada quality controlnya gitu. Jadi setiap orang di setiap langkah-langkah produksi itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Sehingga ketika sudah selesai nanti ya itu tidak perlu apa ya dalam bahasa Jawa itu jaga ke ya. Tidak perlu ya udah nanti kan dicek sampai akhir. Itu jangan. Karena apa? Karena kalau misalnya dicek yang terakhir ya bisa aja udah terlanjur banyak buat yang udah terlanjur membuat banyak di awal-awal langkah gitu ya. Katakanlah untuk membuat suatu produk butuh 10 langkah. Kalau orang setiap langkah orang yang di setiap langkah itu berpikir bahwasannya perlu diperbaiki, perlu untuk ada pengecekan di akhir saja, nanti ada masalah yang terjadi di langkah ketiga misalnya itu nggak ketahuan. Nanti ujung-ujungnya numpuk barang salah ya, numpuk barang jadi yang sudah salah banyak gitu ya di akhir. Itu jangan. Jadi memang dibuat supaya setiap langkah itu dicek kualitasnya sehingga nanti ketika sampai di akhir semuanya bagus. Nah, yang kedua, quality is everyone responsibility gitu. Jadi yang apa namanya ya, yang memiliki peran ya untuk menjaga kualitas sebuah produk itu adalah setiap orang di setiap langkah, bukan orang yang ada di quality control, bukan. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah do it right the first time. Ya. Jangan menunggu sampai produk jadi baru dicek. Tapi pastikan dari awal semua proses dilakukan dengan benar. Nah ini penting ya. Do it right the first time. Ya ini sebenarnya sebuah prinsip yang tidak hanya bisa diterapkan di pabrik ya, tapi juga di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang kalau kita sedang melakukan sesuatu itu kalau bisa jangan apa ya, jangan nunggu jadi baru dicek gitu. Tapi ya diceknya ketika membuatnya gitu. Nah, kadang kan kita gitu ya. Ada istilah dalam bahasa Jawa, rampung, rampung, penting numpuk gitu kan. Tugas nih mengerjakan tugas, selesai nggak selesai yang penting dikumpulin. Nah, itu juga bukan just in time manufacturing itu contoh yang bukan seperti itu. Contoh yang baik adalah ya kita kerjakan sebaik mungkin dari awal. Nomor satu kita buat yang terbaik, nomor dua kita buat yang terbaik, nomor tiga sampai semua tugas selesai baru dikumpul. Nah itu kualitasnya pasti jauh lebih baik gitu ya. Nah itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau dalam produksi juga pasti bagus gitu ya. Ketika kita bisa mengaplikasikan hal yang semacam itu gitu ya. Nah itu total quality management ya. Jadi bisa juga dimanfaatkan atau diaplikasikan di kehidupan masing-masing. Oke, selanjutnya yang kedua, saya izin sebentar ya, saya mau ke toilet dulu. Ya.
Silahkan kalau misalnya mau ada yang bertanya bisa sembari chat ya, diketik silahkan. Oke, ada yang bertanya? Iya, dari Mas Zidan ya. Izin bertanya Pak gitu ya. Apakah penerapan CIT selalu menguntungkan dan apa alasannya? Nah, ini pertanyaannya bagus dan akan dijawab nanti di nanti ada. Jadi mohon ditunggu ya Mas Zidan. Ya. Semoga intinya ada untungnya dan ada ruginya. Tinggal bagaimana perusahaan itu bisa menitik beratkan ke keuntungannya. Karena saya yakin ya, semua hal di dunia ini pasti ada sisi baik dan buruknya. Ada sisi apa namanya sisi untung dan ruginya. Jadi nanti akan dibahas ya di apa namanya di akhir ya. Jadi terima kasih Mas Zidan ya. Oke, kita lanjut di production management ya. Oke, di production management. Next. Nah, jadi di sini ada istilah pull system ya vs push system ya. Jadi pull ya made to order, kalau push itu made for inventory. Jadi bedanya apa ya? Jadi kalau di sini ya ada pull dulu ya. Jadi kalau sebentar pull system. Jadi kalau push system ya itu proses produksi. Oh, dari pull dulu ya. Oh, dari pull ya. Jadi kalau dari pull system itu produksi dilakukan berdasarkan permintaan nyata dari pelanggan. Jadi made to order. Jadi setiap bagian dalam proses hanya akan mulai bekerja ketika bagian berikutnya memberikan sinyal bahwa mereka membutuhkan komponen tersebut. Ya, jadi eh, ya bikin mobil itu kan nggak langsung jadi satu mobil itu ya. Kan ada bagian yang bikin kap mobilnya, ada bagian yang bikin apa engine-nya, ya pokoknya macam-macam lah, banyak gitu ya. Nah, contohnya di Toyota gitu ya. Bagian perakitan baru meminta komponen ke bagian stamping ketika stok di posisinya sudah berkurang. Jadi tidak ada produksi yang berjalan tanpa kebutuhan nyata, gitu ya. Dengan cara ini perusahaan bisa menghindari kelebihan stok, menghemat ruang dan mempercepat arus material. Jadi intinya kalau dalam dalam apa ya dalam kalau dalam pabriknya itu gitu ya. Misalnya ada proses 1, 2, 3, 4. Bagian satu tidak akan bekerja, langkah pertama tidak akan bekerja kalau dari langkah kedua tidak meminta langkah pertama bekerja. Ya, langkah
langkah dua tidak akan bekerja kalau dari langkah tiga tidak meminta langkah dua untuk bekerja. Jadi kayak kayak roda gigi gitu loh. Kalau satunya gerak nanti atau minta bergerak nanti yang lainnya juga akan mulai bergerak gitu ya. Jadi tidak 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 yang penting bikin terus enggak gitu. Tapi harus menunggu gitu. Harus menunggu dari pihak selanjutnya untuk bisa untuk meminta untuk membuat gitu ya. Itu kalau dalam pabriknya. Kalau dalam apa rantai pasoknya atau rantai bisnisnya ya kayak tadi pre-order gitu. Kalau di masyarakat atau kalau di negara atau negara, kalau di customer belum ada permintaan mobil jenis apa gitu ya, ya maka pabriknya nggak akan buat. Gitu. Karena itu tadi ya ketika terjadi penumpukan stok itu merugikan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, atau mungkin teman-teman gitu ya, di kos bikin baju, itu kalau nggak ada yang beli ya kosnya teman-teman tuh akan numpuk baju gitu ya. Sehingga kerjanya teman-teman double ya bikin baju yang iklanin ketika baju itu sudah jadi. Bahkan kalau nggak laku akhirnya apa ngasih diskon, ternyata diskonnya nggak laku, diskon lagi besar-besaran, beli ini gratis ini, beli sekian gratis sekian. Ya kalau ternyata hasil penjualannya bisa menutupi biaya produksi, kalau enggak kan jadi rugi. Nah, beda dengan yang push gitu ya. Apa yang pull ya, yang pull system ya. Kalau pull system itu kita pre-order gitu ya. Sehingga bisa mengurangi penumpukan stok gitu ya. Nah, sementara ya kalau yang push gitu ya. Kalau push itu permintaan atau proses produksi didasarkan pada perkiraan permintaan atau forecast. Ya, artinya produk dibuat dan didorong ke pasar atau gudang meskipun belum ada pesanan pasti. Masalah dari sistem ini adalah sering menimbulkan overproduction. Barang menumpuk di gudang, modal tertahan, dan ada risiko produk tidak terjual. Nah, itu kalau pakai sistem push ya. Push itu kita mengira-ngira gitu ya. Kayaknya apa namanya butuh kayaknya butuh baju warna hijau gitu. Kayaknya kenapa gitu ya kayaknya butuh warna hijau gitu ya udah kita bikin baju warna hijau ternyata di lapangan nggak seperti itu gitu. Ya udah nanti milih numpuk barangnya gitu ya kemudian kita harus mengiklankan dan sebagainya ya itu capek gitu ya. Nah itu sering terjadi ya. Jadi cerita ya jadi dulu sebelum saya kerja jadi dosen ya saya iseng-iseng bikin ini es, bikin jualan es sama temen gitu ya. Modalnya lihat, wah ini banyak orang jualan es, kayaknya bakal laris gitu ya. Ya kan dulu macam-macam ya, ada es kepal Milo, ada es macam-macam lah. Saya jualan ya semacam itu. Ketika jualan, ya udah, cuman jualan aja, nggak ada yang beli gitu ya. Kenapa ya? Karena kita menganggap kayaknya rame itu gitu. Kok rame kenapa? Nah, karena yang lain jualan itu gitu. Ternyata salah prediksinya gitu ya. Jadi kadang kita itu jualan bukan melihat dari customer itu butuh atau tidak. Kita tuh kadang jualan melihat yang lain pada jualan. Itu bahaya. Itu pelajaran hidup ya. Jadi saya udah keluar modal ya lumayan ya. Lebih dari 10 juta lah ya. Yaitu modal yang lumayan bagi orang yang belum bekerja itu ya. Dan rata bangkrut hanya dalam waktu 3 atau 4 bulan. Kenapa? Ya karena kita mengira-ngira. Ya sama seperti mari sebut merek lagi Mixu ya. Dulu kan Mixu, es Mixu itu kan setiap ada ruko kosong jadi rukonya Mixu gitu. Akhirnya semua orang jadi jualan Mixu. Sekarang udah jadi ruko kosong lagi. Kenapa? Ya itu tadi orang jualan karena FOMO, bukan karena melihat keadaan pasar. Oke, ini ada pertanyaan apa ya? Izin bertanya dari Mas Harya Aziz Syah Putra. Izin bertanya Pak terkait Toyota Production System di PPT tertulis dibuat berdasarkan permintaan. Apakah perusahaan tersebut ada target penjualan ya Pak? Ya sebenarnya target penjualan kalau target penjualannya itu adalah target gimana ngomongnya ya? Target yang diciptakan gitu ya. Jadi misalnya gini. Jadi targetnya itu melihat jadi gini, kita membuat target tapi melihat kondisi pasar dulu gitu. Misalnya ini contoh ya. Kan sedang ramai bensin etanol ya.
bensin etanol itu ada baiknya, ada buruknya. Kenapa? Ketika bensin itu dicampur etanol, maka pembakarannya lebih bersih. Artinya apa? Polusinya tidak parah lah gitu. Dan sebagai orang yang mendukung kualitas lingkungan itu bagus, itu bagus. Jadi kalau itu saya mendukung pemerintah untuk membuat bensin dicampur etanol. Cuman masalahnya mesin-mesin kendaraan, baik itu mobil, baik itu motor yang sekarang itu belum kompatibel dengan apa namanya mesin etanol gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Toyota? Toyota dengan cepat merespon itu langsung bikin mobil jenis yang aman untuk etanol. Nah, bisa teman-teman buktikan di Google cari gitu ya. Nah, Toyota sudah ya assign tanda tangan atau apalah gitu ya. Intinya mulai membangun fasilitas produksi mobil untuk etanol. Yang sepertinya itu tidak atau belum dilakukan secara masif oleh perusahaan mobil lainnya. Nah, jadi kan itu targetnya ada, tapi melihat pasar dulu, tidak hanya bikin gitu kan. Nah, itu mungkin yang dimaksud target penjualannya seperti itu. Jadi targetnya ada, tapi dilihat dulu, gitu. Dilihat dulu. Ibarat kata kita mau memanah, kita lihat targetnya apa, baru kita lesatkan anak panah kita ke situ. Bukan tiba-tiba kita ngasal manah dengan harapan kena. Nah, itu kan lebih lebih tidak efisien ya. Nah, jadi itu cara kerja Toyota. Jadi dia melihat kondisi pasar. Sama seperti kalau kita lihat Toyota itu kan tidak begitu main di mobil listrik begitu ya. Kenapa? Karena bagi Toyota, ini kita bilang lagi perspektifnya dari orang yang punya pabrik ya. Kalau dari perspektif orang yang mau beli silahkan, itu pilihan masing-masing. Nah, tapi kenapa Toyota kok tidak gercep mengikuti eh, pasar electric vehicle atau EV gitu ya. Karena kita tahu EV itu rajanya Cina ya. Karena apa? Ya karena memang apa namanya ya, eh, Toyota melihat bahwa EV itu seperti masih FOMO. Orang beli EV karena masih ingin coba-coba gitu ya. Sehingga wait and see gitu ya. Wait and see dulu dan memang ada masa di mana EV itu di Indonesia booming ya. EV di Indonesia itu booming, tapi kalau sekarang sudah mulai menurun boomingnya. Karena ya kondisi pasar di Indonesia terutama mengatakan bahwa stasiun pengisian baterai itu ya cuma ada di kota-kota besar gitu ya. Kalau teman-teman pergi ke Klaten gitu ya atau ke Wonogiri ya susah gitu, susah untuk bisa dapat fasilitas charging gitu ya. Kalau di Solo ya mungkin sudah ada, di Jakarta apalagi. Tapi ya kalau kita lihat di Boyolali ya di Karasidenan Surakarta aja lah, itu kan masih susah. Sehingga Toyota lebih mengejar teknologi hybrid. Jadi hybridnya yang di apa namanya yang digenjot gitu ya, hingga pada akhirnya ada titik di masa sudah bisa gitu, sudah bisa untuk full electric vehicle gitu ya. Nah, itu cara pandangnya dari Toyota ya. Kalau dari BYD mungkin berbeda karena BYD melihatnya pasar dari Cina gitu ya. Di Cina itu kan memang secara government-nya sudah membuat banyak fasilitas charging ya, tapi di negara-negara lain termasuk Indonesia pertumbuhan chargingnya itu tidak terlalu cepat gitu ya. Sehingga kadang juga kita sering itu ya lihat di sosial media orang berantem ya, berantem rebutan charging apa namanya charging buat baterai mobil gitu ya. Nah, jadi cara kerja Toyota seperti itu gitu ya. Jadi melihat pasar butuh atau enggak dibuat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, adakah pertanyaan lagi? Oh, tidak ada ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah flexibility of the system gitu ya. Jadi intinya fleksibel sistemnya. Ya walaupun tadi kesannya seperti apa namanya eh, mau kerja ini kok harus nunggu sebelumnya. Itu kan kayak jadi kita kerjanya tidak fleksibel. Tapi justru sebenarnya itu fleksibel gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nih bagian kita bekerja, kemudian bagian selanjutnya kok tidak ada permintaan, oh, berarti mungkin ada masalah gitu. Masalahnya apa? Diteliti, oh ternyata masalah gini-gini. Oh ya udah berarti biar yang ini jangan kerja dulu, kita selesaikan masalah yang ini. Kalau sudah selesai baru kita lanjutkan. Jadi
istilahnya tidak perlu barang itu jadi dulu, habis itu diganti sistemnya enggak, tapi bahkan bisa diganti sistemnya ketika uh, proses produksi itu berjalan. Nah, itu fleksibilitas yang bisa diterapkan di menggunakan sistem CIT itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah design for testability ya, atau in the process ya. Jadi uh, intinya kualitas harus dijaga setiap tahap produksi tadi ya. Misalnya ada 10 tahap ya, maka dari setiap tahap harus dicek kualitasnya. Nah, kemudian ada istilah bahasa Jepang ya, Pokayoke ya. Pokayoke ini artinya adalah kalau dalam bahasa Inggris mistake proofing ya. Jadi mudah diuji dan diawasi secara real time ya. Kalau ada kesalahan, sistem langsung bisa mendeteksi dan memperbaikinya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Jadi ada istilah throughout entire process. Jadi kualitas itu dilihat dari setiap prosesnya gitu ya. Bahkan dari sekecil mur ya, baut itu juga dicek gitu. Ya, kembali lagi kita bicara orang Jepang ya. Jadi orang Jepang itu sangat ini ya, sangat sangat teliti ya. Jadi saya itu pertama-tama datang ke Jepang, saya dikasih buku panduan hidup ya. Salah satunya adalah cara memilah sampah. Sampah di Jepang itu dibagi jadi 14 jenis sampah, Mas. Di mana setiap jenis sampah itu ada jadwal pembuangannya masing-masing, gitu ya. Jadi memang benar-benar apa ya, benar-benar diperhatikan gitu. Bahkan di botol minum ya, di botol minum itu kan ada tutup botol, ada botolnya, sama ada label. Itu beda-beda jenis apa? Beda-beda jenis sampah gitu ya. Jadi memang sebegitu sebegitu apa namanya sebegitu diperhatikannya ya. Bahkan produk-produk yang dibuat ya kayak misalnya tadi ya botol minum itu memang produk yang mudah dibuat yang mudah untuk dibuang sesuai dengan jenis-jenisnya. Contohnya itu tadi label minum ya. Saya pernah membandingkan kayak misalnya beli minum Aqua ya atau merek-merek minuman di Indonesia, kadang untuk membuka label label tulisan Aqua itu susah gitu ya. Kayak lemnya tuh kayak kuat banget gitu. Sehingga orang ya udah males, udah gak bisa misah gitu kan, dibuanglah semuanya. Tapi di Jepang itu buka itu gampang. Jadi kayak sudah dibuat cara supaya buka labelnya itu gampang. Jadi memang secara apa ya, secara kualitas produk itu sampai sedetail itu ya membuatnya gitu ya. Jadi ya memang ya hal yang perlu kita contoh ya dari Jepang bagaimana mereka sistemik banget gitu ya. Sudah ada sistem yang terbentuk antara antara pabrik pabrik botol minuman ya dengan pembuangan sampah ya. Kalau di Indonesia kan sepertinya ya buat-buat aja kalau buang ya urusan yang beli gitu. Tapi kalau di Jepang sampai sistemik ya dan ya salah satunya ya terbukti ya bahwa dengan CIT ini ya Toyota bisa jadi pabrik otomotif ya terbesar di dunia ya. Jadi Pokayoke ini mistake proofing ya. Jadi dibuat sebuah konsep di mana semuanya itu tuh bisa terlihat kalau ada masalah ya. Jadi salah satunya itu contohnya eh, apa ya contohnya ya. Jadi misalnya AC gitu ya. Jadi katakanlah ada AC untuk pendingin suatu alat gitu ya. Nah, kadang eh, kalau misalnya teman-teman ya lagi ada di kampus atau di mana lah di tempat yang ada AC-nya ya. Kalau di tempat kita kan kadang AC itu kalau nyala ya bagian yang buka gitu ya. Tapi kan kadang kita tidak tahu ya itu bagian buka itu AC-nya nyala apa enggak, jangan-jangan mati. Nah kan kita nggak bisa tahu ya ini nyala apa mati gitu. Kalau dari jauh gitu ya harus benar-benar mendekat merasakan ada anginnya atau tidak, ya. Kemudian dicek mesinnya nyala apa enggak. Tapi kalau di Jepang itu, ya terutama di bagian pabrik-pabrik gitu ya, itu di AC-nya itu ada rumbai-rumbainya. Jadi tanpa harus kita mendekat, gitu, kita bisa tahu, oh itu AC-nya nyala, ada rumbai-rumbainya gitu. Itu kan hal yang simpel ya. Tapi sampai sedetail itu dipikirkan oleh orang-orang Jepang gitu ya, supaya bisa ngecek dari jauh itu orang ngecek, oh AC-nya nyala, oh AC-nya udah mati. Jadi dibuat sebuah sistem yang gampang untuk
bisa ngecek apakah ada masalah atau tidak gitu ya. Nah itu ya. Jadi intinya itu ya terkait production management. Oke, ini udah jam berapa ini ya? 10. Oh ya, di sini berarti setengah jam lagi. Ya. Oke. Ya, kemudian kita agak cepat aja ya. Nah, selanjutnya adalah ini masih di production management, jadi reduce lot size ya. Jadi shorter cycle time. Ya, intinya penumpukan stok ya. Jadi intinya dalam sistem produksi tradisional, ini tradisional ya, perusahaan biasanya memproduksi barang dalam jumlah besar ya, dan kelihatannya efisien. Karena kalau kita bikin banyak, harganya jadi murah. Ya. Namun dalam kenyataannya, ya sistem seperti ini sering menyebabkan penumpukan stok, ya waktu tunggu panjang dan pemborosan ruang penyimpanan. Ya, jadi lagi-lagi ya, barang itu kalau numpuk itu nyusahin. Ya. Bayangin ya, di bengkel bayangin. Di bengkel bikin, misalnya bikin apa ya, bikin suatu barang numpuk itu, orang yang kerja di pabrik itu atau di tempat itu juga jadi susah jalan karena saking banyaknya benda numpuk gitu ya. Atau kalau misalnya mau disimpan kan harus nyewa gudang, itu juga jadi bikin nambah biaya. Ya, jadi kalau bisa menghindari penumpukan stok gitu ya. Kemudian yang kedua, eliminate disruption in the process ya. Jadi menghilangkan segala gangguan dalam proses produksi gitu ya. Jadi semuanya itu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ketika produksi ada masalah. Ya. Gangguan bisa datang dari berbagai sumber ya. Contohnya mesin rusak, keterlambatan pasokan material, kesalahan operator ya, atau perubahan jadwal mendadak. Nah, setiap gangguan seperti ini akan menimbulkan waktu henti ya, yang menghambat aliran produksi. Jadi jangan sampai, jadi intinya itu ya. Jadi setiap proses itu ada orang yang bertanggung jawab ya, untuk memastikan setiap langkah itu berjalan dengan baik. Yang kemudian yang ketiga adalah simplicity ya, atau standardized part ya, adalah standarisasi komponen dan penyederhanaan proses. Jadi yang menarik ya, contoh konkretnya ya, dilihat dari Toyota. Jadi di Toyota itu kalau buat komponen itu bersifat modular dan serbaguna. Ya. Maksudnya apa? Satu tipe baut ya, atau apapun itu baut lah contohnya ya, itu bisa digunakan di berbagai model mobil ya. Ini bukan hanya menghemat waktu dan biaya, tapi juga menjaga konsistensi kualitas. Jadi itulah kenapa salah satu yang membuat salah satu yang membuat kenapa mobil Toyota itu masih disukai oleh orang Indonesia ya, dan juga orang dunia, walaupun mungkin secara harga lebih mahal, karena yang dijual itu tidak hanya mobilnya ya, tapi juga spare part-nya gitu ya. Untuk menemukan spare part itu sangat mudah ya, bahkan ada istilah apa ya, kalau di bengkel-bengkel itu kanibal ya. Jadi mobil apa dipasang buat mobil apa itu bisa gitu ya, masih sama-sama Toyota. Jadi bengkel itu tidak susah mencari spare part gitu. Jadi memang itulah yang menyebabkan kadang kita masih bisa beli mobil second Jepang itu ya, masih walaupun sudah 10 tahunan spare part-nya masih ada gitu. Karena ya mobil-mobil baru itu masih diproduksi dengan menggunakan spare part yang masih bisa untuk dipasang di mobil lama gitu. Jadi secara mobil second masih bisa dipakai gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang di Indonesia ya, terutama ya di Indonesia itu masih 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 menyukai, ya, masih menyukai untuk saat ini ya produk-produk dari Jepang, terutama Toyota ya, karena spare part-nya itu gitu ya. Nggak harus inden lama lah intinya gitu. Ya, kemudian ya itu ya intinya terkait efisiensi. Jadi kalau bisa teman-teman nanti ketika punya pabrik ya, membuat komponen itu ya komponen yang juga bisa dipakai di model lain. Tidak hanya komponen A untuk model A, komponen B untuk mobil B, ya itu enggak, itu malah menyusahkan. Jadi memang harus ada yang bisa disaling pasang gitu ya. Ya itu ya, itu production management. Oke, mungkin 15 menit lagi ya, karena saya harus persiapan Jumatan sekaligus juga mengunggah materi, mengunggah video, supaya teman-teman yang jam 10 pagi itu bisa mengikuti kuliah gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, komunikasi communication teknik gitu ya. Jadi teknik komunikasi. Jadi di Jepang itu ada istilah, di pabrik kopi Jepang ya, ada istilah kanban ya.
yaitu kartu atau sinyal yang menandakan bahwa suatu tugas telah selesai dan bagian berikutnya bisa memulai pekerjaan. Jadi di Jepang itu kalau di pabrik-pabriknya itu ada kayak semacam ini, Mas ya, kayak papan besar gitu, ya, papan besar yang bisa dilihat oleh orang banyak gitu ya, yang intinya orang ini akan bekerja kalau sudah ada lambang yang mengatakan bahwa saya bekerja. Jadi kita buat sesuatu, udah selesai, kita lihat, oh masih ada order, kita buat lagi, masih ada order, kita buat lagi, gitu ya. Jadi ada semacam display, dan kita juga bisa tahu kondisi teman-teman kita, gitu. Jadi kita walaupun kita ada di tahap A, tapi kita juga bisa mengetahui tahap ke-8 itu ada masalah apa enggak, gitu. Karena kalau di tahap 8 ada masalah, nanti kemungkinan tahap 7 juga ada masalah, 6 ada masalah, sampai tahap 3 juga ada masalah. Jadi kita bisa mengetahui gitu kan, memprediksi kira-kira oh ini buatnya jangan terlalu banyak karena ada kemungkinan di tahap 8 nanti kayak begini kayak gini gitu ya. Jadi ada apa namanya ya, ada kita bisa melihat kerjanya orang gitu ya dengan menggunakan Kanban itu ya, atau kayak semacam papan besar gitu ya. Kemudian ada andon ya. Ini bahasa Jepang semua ya. Andon itu artinya sistem peringatan visual atau suara untuk memberitahu bahwa ada masalah yang perlu ditangani. Ya, jadi di pabrik itu kan ada kayak sirine gitu ya. Kemudian ada tadi ya rumbai-rumbai AC atau rumbai-rumbai di kipas itu untuk visual gitu ya. Jadi kita tidak harus mendekati sumber masalah, tapi kita sudah bisa tahu dari jauh ada masalah atau tidak gitu. Sehingga kita bisa tanpa harus pergi kemana-mana ya, kita bisa mengetahui kondisi sekitar gitu. Sehingga tidak ada kebingungan gitu ketika kita bekerja di suatu tahap gitu ya. Kemudian ada lagi istilah jidoka, ya, ini bahasa Jepang lagi ya. Artinya stopping the process if something goes wrong. Ya. Nah, jadi artinya jidoka itu adalah proses produksi gitu ya, dirancang agar bisa berhenti otomatis jika terjadi masalah, supaya cacat tidak terus berlanjut ke tahap berikutnya. Ya, jadi pekerja diberi wewenang untuk menghentikan proses kapanpun mereka menemukan sesuatu yang tidak normal. Karena JIT menjaga kualitas lebih penting daripada sekadar kecepatan. Jadi memang di pabrik yang bagus itu ya, ketika suatu karyawan menemukan masalah, itu dia tidak perlu untuk lapor dulu ke pihak atasan gitu, Pak, ini mesinnya ada masalah, harus dimatikan, itu nggak perlu. Tapi memang sudah dilatih, ya, karyawan itu punya kemampuan untuk menentukan ini masalah atau tidak. Ketika masalah dihentikan, baru melapor. Karena kalau mesin tetap berjalan, gitu ya, mesin tetap berjalan, baru kita melapor. Nah, ketika kita melapor, bisa aja produk yang jelek makin bertambah itu. Nah, jadi eh, apa ya? Memang sudah dilatih. Setiap orang itu punya kemampuan yang punya tanggung jawab, ya punya tanggung jawab untuk memprediksi, untuk menentukan apakah tahap ini itu layak untuk dilanjutkan ataukah dihentikan terlebih dahulu. Nah, jadi bagus gitu ya, melatih manusia itu memiliki tanggung jawab gitu ya. Karena kadang ya kalau kita hanya bekerja, ya kita cuma bekerja aja. Kita nggak tahu ini hasilnya jelek apa enggak ya. Bodoh amat yang bekerja. Nah, itu enggak ya. Kalau di CIT itu diajarkan setiap dari kita itu adalah orang yang punya tanggung jawab. Gitu ya. Jadi setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadilah orang yang paling bertanggung jawab di apa namanya di apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Itu tidak perlu untuk melaporkan terlebih dahulu. Ya, tapi harus laporan belakangan, tapi yang penting kita tentukan dulu apakah proses bisa dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga adalah preventive maintenance ya, ya ini perawatan rutin mesin ya, itu perlu ya. Jadi memang perlu maintenance supaya tidak ada yang terganggu ketika proses produksi berjalan. Nah, ini di Toyota ya, kalau di Toyota tadi sudah disebutkan bahwa pakainya full system ya, karena Toyota itu tidak bisa untuk buat dulu kemudian jual itu enggak, tapi memprediksi dulu menggunakan target yang jelas, ada permintaannya gitu ya, baru dibuat gitu ya. Kemudian itu ya, oke ini jam berapa? Oke 15 menit lagi ya. Oke yang kedua supplier management ya.
Nah, jadi oke. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau perusahaan di company di Jepang itu ya, itu establish long term relationship with few supplier. Jadi apa nih artinya? Jadi bekerja sama dengan sedikit pemasok, tetapi secara jangka panjang dan saling percaya. Ya, jadi Toyota itu kan nggak mungkin membuat semuanya sendiri ya, pasti ada yang dari pihak lain kan. Kayak misalnya ya mur misalnya, yang mur ya masa buat sendiri atau buat sendiri kan nggak, pasti juga beli dari supplier ya, dari yang nyetok gitu ya. Nah daripada Toyota itu punya banyak supplier, mending sedikit aja gitu ya. Tapi sedikitnya itu yang paling baik, yang paling berkualitas, dan dibuat kerjasama yang panjang. Jadi nggak cuma kalau 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 apa namanya, kalau perusahaan kebanyakan itu kan sebanyak-banyaknya supplier, nanti yang bisa ngasih paling murah ya udah kita beli dari paling murah. Padahal ya murah belum tentu kualitasnya bagus gitu ya. Nah, tapi kalau di company Jepang ya terutama di Toyota ya, mereka cuma percaya sama sedikit tapi yang terbaik ya. Dan untuk menjaga rasa saling percaya ya mereka ini ya membuat relasi jangka panjang. Jadi dibina gitu ya, dibina gitu ya. Jadi ya apa menghidupkan yang sudah menghidupkan apa namanya bisnis-bisnis kecil yang memang yang lebih kecil dari Toyota ya maksudnya ya, yang memang lebih kecil dari Toyota dengan cara yang benar-benar kerjasama gitu ya. Jadi ya kalau ada masalah itu nggak langsung yaudah kita putus kontrak, enggak. Kalau ada masalah dari pihak Toyotanya itu memberikan pengarahan ya, memberikan pendidikan. Jadi misalnya nih, kok bautnya kok jelek ini kualitasnya, itu nggak langsung yaudah karena jelek saya akan berhenti kontrak dengan Anda. Itu enggak, tapi justru dilaporkan. Ini loh hasil hari ini kok jelek. Kami menemukan masalah gini 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 gini. Mau perlu ada peningkatan di sini sini sini. Nah, monggo diperbaiki. Nah, gitu. Itu cara yang Toyota aplikasikan ya supaya tetap berjalin kontrak yang baik ya, kerjasama yang baik antara supplier dan Toyota tanpa harus ganti ke yang lain. Karena kalau ganti yang lain itu kadang yang lain baru dan nggak tahu kulturnya, nanti ada salah lagi. Ini kalau ganti lagi belum tahu kulturnya ada masalah, ganti lagi itu nggak selesai. Lebih baik kalau ada masalah ya udah kita selesaikan bareng-bareng, sayanya baik, situnya juga baik. Nah itu yang diterapkan di Toyota gitu ya. Nah, itu ya kemudian delivery partnya where they are needed. Jadi ya balik lagi kalau pesan itu ya ketika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya tidak pesan gitu ya. Yang ketiga adalah work together. Jadi sama-sama bekerja gitu ya. Yang beli juga untung, yang menjual juga untung gitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya ada elimination suspension of parts ya. Jadi nah ini menarik juga ya. Dalam sistem JIT idealnya kan pemeriksaan kualitas, jadi idealnya pemeriksaan kualitas dihapuskan. Bukan karena kualitas diabaikan, tapi karena kualitas sudah dijamin dari pemasok. Nah, ini yang perlu kita apa ya, yang perlu kita pelajari juga gitu. Jadi karena tadi ya Toyota ya sudah percaya dengan suppliernya, karena suppliernya sedikit tapi memang dibina gitu ya. Sehingga ketika apa namanya suppliernya itu mengirim barang, itu nggak selalu dicek. Kenapa? Kalau udah percaya. Ya mungkin dicek berkala gitu ya, dicek berkala. Ya mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tapi kan orang beli apa penyuplainya kan hampir tiap hari. Itu nggak dicek. Karena apa? Karena sudah saling percaya. Karena sudah ada komitmen yang terbentuk. Jadi ya sudah percaya gitu ya. Ini nggak mungkin dikasih yang terburuk tuh nggak mungkin. Gitu. Jadi benar-benar dibina gitu ya. Nah itu saya rasa juga hal yang bisa kita contoh ya ketika kita punya punya apa punya bisnis gitu. Misalnya ketika kita mau jualan es gitu ya, ya udah daripada kita nerima bahan dari banyak supplier ya kita ke satu orang atau 2 orang aja tapi kita percaya gitu, kita percaya, kita jadikan teman, jadi hubungannya bukan sebagai orang yang beli stok bukan, tapi sebagai teman gitu, sebagai teman ya kita datangi pasarnya ya kita kita apa ya kita sapa, itu pasti orang senang juga gitu, orang senang dan pasti orangnya juga akan memberikan yang terbaik gitu ya. Nah itu hal yang mungkin bisa kita contoh ya dari
CIT ini. Ya, kemudian information system, ya eliminating barriers to information, ya jadi intinya berbagi data secara transparan, ya jadi jadi dari yang Toyotanya membeli, kemudian suppliernya menjual itu saling transparan gitu ya, harganya berapa, jumlahnya berapa, kemudian kalau memang tidak bisa memberikan stok sekian ya bilang gitu ya, nanti oh ya udah nggak apa-apa, atau mungkin ditambal dari supplier yang lain. Nah itu kan harus saling-saling ngerti gitu ya, jangan sampai tidak bisa punya stok, tidak bisa memenuhi stok, terus ya udahlah diam-diam ngambil stok dari punya orang lain yang lebih murah terus dijual dengan harga lebih mahal. Nah, itu kan juga mengkhianati hubungan gitu ya. Nah itu jangan sampai. Oke, kemudian communicate problems to supplier in positive manner. Jadi ketika menemukan masalah itu dari pihak Toyotanya memberitahu pihak suppliernya ada masalah. Jadi bukan malah dijelek-jelekin, bukan malah memutus kontrak, ya bukan malah ganti supplier, tapi mengedukasi. Ya. Bahkan kalau butuh bantuan, ya dibantu. Ya. Misalnya butuh alat, ya dibantu gitu ya. Selagi memang harganya pas gitu ya, tidak merugikan Toyota juga dibantu gitu ya. Nah itu salah satu uh, hal yang bisa kita pelajari ya. Nah, Toyota communicates their demand for parts 20 days in advance to their suppliers with the right to change the forecast up to 10 days. Jadi kalau minta supply itu juga enggak mendadak ya. Jadi memang di sini dikatakan idealnya 20 hari ya, 20 hari sebelum ya 20 hari sebelumnya gitu ya. Tapi juga kalau ada perubahan 10 hari sebelumnya gitu ya. Jadi supaya dari pihak supplier bisa apa namanya memenuhi gitu ya. Nah ini inventory management, kita cepat saja. Eliminate safety stock atau zero inventory. Jadi sebisa mungkin jangan menyimpan barang ya. Ya itu tadi kembali ke konsep ada orderan baru dibuat gitu ya. Karena zero inventory itu sebisa mungkin apa namanya, kalau bisa mungkin jangan sampai nyetok barang. Ya nyetok itu boleh lah ya, boleh, tapi bukan jadi pilihan utama ya. Jadi mungkin sedikit yang di stok gitu ya. Kemudian reduce WIP ya, atau work in process ya. Jadi CIT juga menekankan pengurangan barang setengah jadi di sepanjang jalur produksi. Intinya kalau bikin alat atau bikin benda itu ya harus selesai di setiap tahapnya. Jadi jangan setengah jadi. Jangan kita berpikiran ya udahlah ini dulu aja, nanti di bagian selanjutnya nanti dilengkapi, enggak. Kalau memang kita di tahap kesekian atau tahap 3 misalnya, targetnya adalah di tahap 3 adalah bagian ini harus ini, bagian ini harus ini, yaitu yang ditargetin, dibuat sebaik mungkin. Jangan wah ini yang bagian ini agak cacat, oh nggak apalah nanti di bagian sana akan dibenerin, itu jangan ya, itu malah nambahin kerjaan orang lain, itu nggak boleh juga gitu ya. Kemudian CIT is not an inventory control system ya tadi ya, meminimalisir ya, minimalisir stok barang, apa menyimpan stok ya. Yang terakhir reduction in inventory opens up space ya. Jadi kalau tidak ada barang numpuk, tentu tempat itu jadi luas ya, jadi luang gitu ya. Orang bekerja jadi bisa lebih nyaman, tidak tertahan dengan adanya berbagai macam barang numpuk gitu ya. Ya bayangin aja kos-kosan isinya baju itu kan nggak enak gitu ya. Lebih enak ya bajunya udah kejual, kos-kosan udah kos-kosan gitu ya. Buat tidur, buat belajar gitu ya. Nah, nah ini inventory height problem in process ya. Jadi ini analogi gitu ya. Jadi water level itu inventory. Jadi bagian air itu diibaratkan sebagai barang ya, barang yang numpuk. Rocks atau batu, ya ini batunya itu adalah problem ya, problem di sebuah sistem. Kemudian boat itu company operation ya. Jadi kapalnya adalah operasi apa ya? Geraknya si perusahaan ya. Jadi ketika kita nyetok barang ya itu kayak seolah-olah nggak ada masalah gitu. Padahal sebenarnya masalahnya ada, tapi di bawah stok gitu, di bawah tumpukan stok. Jadi nggak kelihatan ada masalah. Nah, ketika apa namanya, ketika kita bisa meminimalisir
barang yang disimpan, ya, meminimalisir penyimpanan inventory, ini diibaratkan apa namanya, airnya sedikit, maka masalah-masalah itu bisa kelihatan, sehingga kita bisa tahu, wah ada masalah, kita perbaiki masalahnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menumpuk barang, karena kalau numpuk barang itu kadang kita nggak tahu masalah, ada masalah itu kita nggak tahu, ketutupan barang istilah gitu lah ya, ya ketutupan barang gitu. Eh, ya itu ya. Jadi ini mungkin konsep yang bisa kita pelajari juga ya. Dengan kita tidak menyetok begitu banyak barang, kita bisa melihat ada masalah atau tidak, gitu ya. Kelihatan masalahnya. Kemudian human resource management, apa ya? Jadi ini ya. Selanjutnya adalah human resource ya. Jadi memang ya intinya aja gitu ya. Intinya memang kalau di eh, apa penerapan JIT ini itu kan sistemnya gitu ya. Ya, sistemnya kayak gitu. Cuma yang jadi masalah kan sistem itu yang menjalankan manusia. Nah, manusianya bisa apa enggak itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Ya di Jepang memang kita tahu orang-orangnya seperti itu gitu ya. Sehingga sangat bisa cocok untuk menerapkan apa namanya konsep JIT ya, seperti yang tidak kita tadi katakan gitu ya. Nah tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah coba saya ulang pertanyaannya ya, apakah dari Mas Zidan Ismail Nur Wahid ini ya, apakah penerapan JIT selalu menguntungkan dan apa alasannya? Ya tidak menguntungkannya ketika orangnya tidak bisa menjalankan gitu, karena memang kita harus tahu juga ya, tidak semua orang di negara itu punya kultur kerja yang sama seperti orang Jepang gitu ya. Maunya cepat gitu ya, maunya yang penting jadi dulu, yang penting segera kejual, yang penting segera dapat modal balik ya. Ya mungkin secara awal-awal bisa ya, cuma namanya orang mencari keuntungan di awal itu kadang-kadang kualitasnya juga diabaikan sehingga tidak bisa berjalan lama gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi ya, banyak negara-negara yang atau perusahaan mobil ya yang coba menerapkan hal serupa, tapi nggak bisa ya karena tadi memang dari segi human resource-nya berbeda. Ya itulah kenapa kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan Jepang ya, misalnya Toyota itu pasti akan ada masa training dibawa langsung ke Jepang gitu. Supaya apa? Kulturnya terbentuk gitu, mentalnya, kemudian cara bekerjanya itu diikutkan seperti kulturnya orang Jepang. Ya, eh, karena percuma gitu ya, sistemnya sudah bagus tapi dari manusianya tidak bisa mengikuti ya. Jadi saya sarankan gitu ya, karena saya juga merasa ketika saya di Jepang ini banyak hal yang berubah dalam hidup saya gitu ya. Eh, Kultur yang sudah terbentuk setelah saya lama di Indonesia itu jadi tergantikan dengan apa yang saya dapatkan di Jepang ya. Ya saya nggak tahu kalau ke Indonesia balik balik lagi atau enggak ya, tapi seenggaknya saya merasakan gitu ya bagaimana orang Jepang itu bekerja ya dan sangat CIT sekali gitu ya. Ya, oke. Tinggal berapa nih? Eh, ya nanti ini bisa dibaca sendiri ya, karena saya sudah kasih ini ya modul ya. Nanti silakan dibaca. Nanti yang penting-penting aja. Nah ini ya Human Resource Management di Toyota ya. Jadi di tahun 1986 ya eh, ada 60.000 ya, pegawai menerima 2,6 juta improvement proposal ya. 96% ya itu diterapkan. Jadi ini gini ya. Jadi di Toyota itu memang di company-company Jepang terutama Toyota karyawannya itu dididik untuk punya kemampuan bertanggung jawab yang baik gitu ya. Dan ketika bertanggung jawab yang baik, mereka itu merasa bahwa Toyota itu punya mereka. Toyota itu merasa adalah bagian dari hidupnya gitu ya. Sehingga kalau Toyota bermasalah, hidupnya juga bermasalah. Supaya tidak bermasalah, maka setiap karyawan itu memberikan atau dididik untuk selalu memberikan evaluasi. Ya, evaluasi kepada perusahaannya dalam hal Toyota gitu ya. Entah dari bagian yang ngelas, entah bagian yang masukin mur, entah bagian engine, semuanya itu memiliki tanggung jawab. Merasa bahwa Toyota itu adalah rumahnya, sehingga ketika ada masalah, mereka itu bikin semacam evaluasi ya, kalau di sini sebutannya proposal ini ya,
apa improvement proposal, proposal untuk meningkatkan kualitas daripada perusahaan itu. Ya, ada 2,6 juta ya, bayangin 60.000 pegawai. Dari 60.000 pegawai itu bikin proposal perbaikan untuk Toyota 2,6 juta. Itu satu orang berapa? Gitu. Satu orang bikin berapa proposal ya, atau bikin berapa evaluasi. Dan menariknya 96% ya dari berapa itu 2,6 juta ya, perbaikan itu dilaksanakan ya oleh Toyota. Dan jadilah Toyota sekarang gitu ya sebagai produk produsen mobil yang terbesar gitu ya di dunia ya. Nah, ini hal yang perlu kita contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya ini gambar ya nanti. Nah ini beberapa problemnya ya. Problemnya adalah worker resisten ya. Jadi kadang kan kalau kita lihat tadi kan kayaknya kok sempurna banget gitu ya. Kadang memang ada pekerja-pekerja yang tidak bisa ngikutin gitu. Wah ini kok terlalu ideal gitu ya. Ya kembali lagi CIT ini dilaksanakan oleh orang Jepang gitu ya. Atau orang-orang yang sudah dilatih seperti kulturnya Jepang. Jadi ya kalau CIT ini dilaksanakan di orang yang mungkin tidak tahu kultur bekerja orang Jepang ya tidak akan bisa. Jadi ada resistansi, nggak mau untuk bisa menjalankan CIT gitu ya. Kemudian juga ya kadang lack of top management support, kadang juga menjadi masalah ketika ini semuanya kembali ke manusia ya. Pokoknya kalau di CIT itu dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas itu semuanya bergerak ya. Nah, ketika salah satu tidak bergerak atau tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal, ya akan jadi masalah. Ya contohnya bagian manajemennya kurang support, itu nggak bisa. Kemudian tidak ada komunikasi, padahal kunci inti dari CIT itu komunikasi antar bagian. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada apa nih nggak kelihatan sebenarnya, lack of formal training ya. Jadi itu tadi ketika teman-teman bekerja di perusahaan Jepang atau di Toyota itu udah pasti, apalagi Toyota itu pasti dikirim ke Jepang untuk merasakan kulturnya, karena kultur itu benar-benar harus langsung merasakan hidup, nggak bisa cuma baca, nggak bisa cuma ikut kuliah kayak gini. Jadi emang harus turut serta ya, berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Jadi banyak saya melihat orang Indonesia yang kerja di perusahaan Jepang di Toyota gitu ya. Ya kayak ke Toyota walaupun orang Indonesia kerjanya di Toyota Indonesia tapi dikirim ke Jepang ya untuk pelatihan. Dan saya yakin pelatihannya pasti nggak cuma pelatihan teknik ya. Karena kalau teknik di Indonesia bisa, tapi yang dilatih adalah kulturnya gitu ya. Ya bangun paginya, tepat waktunya, bertanggung jawabnya itu memang dilatih dari perusahaan gitu ya. Dan saya yakin juga akan bermanfaat gitu ya untuk hidup si karyawan itu. Makanya kalau misalnya teman-teman ya mahasiswa di sini ada keinginan buat bekerja di perusahaan mobil ya, khususnya ya mungkin bisa ya menggantungkan cita-cita berdoa gitu ya untuk bisa bekerja di Toyota gitu ya. Selanjutnya, nah ini inti dari CIT itu apa ya? Continuous improvement. Jadi intinya eh, perbaikan berkelanjutan. Sedikit-sedikit nggak masalah, tapi berkelanjutan. Ya, itu prinsip hidup orang Jepang sebenarnya Kaizen ya. Jadi itu ya yang coba diterapkan di CIT ya, di Toyota Manufacturing System ya. Nah, jadi itu ya intinya. Ini Devon dan ya sudah selesai. Jadi itu ya kuliah kita pada hari ini. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau terlalu jelimet karena hari ini adalah hari kuliah mengajar hari mengajar saya yang pertama setelah 3 tahun nggak ngajar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau tidak terlalu jelas. Semoga bisa diperbaiki. Nah, ini kaizen ya, evaluasi berkala secara terus menerus. Dan untuk bisa membuat kuliah ini baik tentunya ya kita coba CIT ya di sini ya. Jadi saya mencoba baik, kalau ada salah ya silahkan diperbaiki. Itulah kenapa saya selalu membuka ruang bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa berkomentar ya mengevaluasi jalannya kuliah ini gitu ya. Ya semoga bisa terus baik sampai akhir kuliah nanti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf saya tidak membuka tanya jawab karena saya harus persiapan Jumatan gitu ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan silahkan bisa di grup ya atau besok ketika kuliah lagi atau ya di via Japri ya. Kalau Japri mungkin agak slow respon tapi insya Allah saya balas sebisa mungkin.
Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ngisi absen dan kuisnya. Ya, kuisnya adalah hal yang kita bahas hari ini. Gitu ya. Oke, bentar saya ini stop.